الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, saudaraku sekalian jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur hanyalah teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seiring di penghujung bulan Syawal ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk mensyukuri nikmat Allah, antara lain perwujudannya yaitu dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Lebih duluan datang, lebih giat lagi untuk menghadiri jamaah Jumat seperti ini daripada Jumat-Jumat sebelumnya. Karena dengan begitu antara lain berarti keimanan kita kepada Allah mengalami peningkatan dari sisi waktu. Kita menghargai karena zat yang selama ini menjamin kehidupan kita memanggil kita untuk sholat Jumat berjamaah. Kemudian juga taat selaku hambanya, karena memang kewajiban kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini dengan beribadah kepadanya. Syarat beribadah diterima ada dua minimal. Di surah Al-Bayyinah ayat 5 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat ibadah diterima minimal ada dua. Yang pertama mukhlishina, ikhlas, ridho, hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala. Lahuddin, yang kedua yaitu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tema yang luar biasa pada siang hari ini tentang bagaimana kita bisa menjadikan diri kita itu kaya secara iman, kaya secara harta. Why not? Orang beriman itu sangat mungkin sekali karena dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita flashback ke belakang, andai saja Nabi Musa alaihissalam itu diperintah kepada Fir'aun urusan harta saja, urusan kekayaan belaka, maka sepertinya Fir'aun tidak butuh harta, karena dia jadi seorang raja, sudah punya segalanya. Andai saja Nabi Musa diutus ke Fir'aun itu urusan pangkat dan jabatan, loh, Fir'aun itu sudah seorang raja, sudah petinggi luar biasa, bahkan mengaku ana rabbukumul a'la, mengaku Tuhan. Maka urusan apa yang lebih penting daripada itu semua? Kok Nabi Musa alaihissalam dikirim ke Fir'aun? Maka tidak ada lain yaitu urusan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini kekayaan yang luar biasa yang ada dalam dada kita saat ini. Kita bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kita beribadah, mempertahankan iman itu dengan luar biasa, tidak mencampur adukkan keimanan itu dengan kesyirikan kepada Allah. Maka itu investasi kekayaan yang luar biasa yang kita miliki. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban walau iftadabi.
Sesungguhnya jika orang kafir dan mati dalam keadaan kafir pula, maka jika dia menebus siksa yang diterimanya di akhirat kelak dengan emas sebesar bumi seisinya ini, walau iftadabi, walaupun melebihi emas itu daripada bumi seisinya ini, maka tidak akan bisa untuk menebus siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka harga iman itu ternyata lebih besar daripada emas segede langit dan bumi ini. Luar biasanya itu. Maka kita benar-benar bersyukur kepada Allah sampai hari ini orang-orang yang kita cintai, anak kita, istri kita itu masih dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu naungan iman yang harganya luar biasa tersebut. Maka jamaah Jum'ah rahimakumullah, ketika di awal Rasulullah hijrah ke Madinah, itu ada permasalahan yang sedikit serius sebetulnya. Di sebagian kitab sirah misalnya, itu dikisahkan masalah itu antara lain kekurangan air. Satu-satunya sumber air itu dimiliki seorang Yahudi, namanya Sumur Raumah, ada di Madinah. Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW memberikan instruksi kepada para sahabat sekalian, barang siapa yang bisa membeli sumurnya sang Yahudi tersebut, maka dia nanti tidak akan kehausan di hari akhirat. Maka kemudian banyak sahabat yang kepingin tetapi tidak punya duit. Banyak sahabat yang seakan-akan hatinya itu karep kepingin membantu Rasulullah, dan sahabat yang lain kekurangan air pada waktu itu tetapi tidak punya pundi-pundi finansial yang banyak. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an dengan segala yang dimilikinya, sisa-sisa harta yang ditinggal di Mekah habis, kemudian dia berusaha di Madinah, luar biasa di pasar dia bermaisah hebat, maka dia tasyarufkan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membeli sumur tersebut. Dan Yahudi itu menolak semena-mena karena merasa itu adalah sumber dari kekayaannya selama ini. Kalau sumur ini nanti aku jual kepada Utsman bin Affan, kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya, maka akan berkurang pemasukan finansial saya. Maka Utsman dengan strategi dagang luar biasa, aku jual separuh. Seminggu ada sekian hari, separuh untukmu, separuh milikku. Maka deal kemudian separuh milik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Strategi ekonomi berikutnya, Utsman ini menggratiskan ketika pada hari giliran miliknya. Maka seluruh sahabat, seluruh orang, bahkan orang kafir sekalipun, orang Yahudi sekalipun yang mengambil air di harinya Utsman bin Affan, seluruhnya gratis. Dan ketika tiba harinya orang Yahudi membayar. Maka yang terjadi otomatis orang memilih yang gratis, dan lama-lama hari milik orang Yahudi sepi. Kemudian karena sepi tidak membuahkan hasil, si Yahudi tersebut menjual 100% kepemilikan sumurnya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka dengan pundi-pundi kekayaan orang yang beriman kepada Allah yang mampu, itu dia bisa mempercepat jalannya bahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ridha Allah untuk mensedekahkan bagian dari harta yang dimilikinya atau harta yang merasa dimilikinya. Karena hakikatnya semua yang ada melekat pada diri kita itu bukan milik kita sejatinya, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dititipi belaka, hanya sekedar numpang lewat doang. Inna lillahi, sesungguhnya kita itu lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepadanya. Maka rekening yang ada 3, 4, bahkan 5 bank yang ada di dompet kita itu belum tentu milik kita seluruhnya. Bisa jadi 4-5 hari ke depan kemudian Israel datang menjemput kita, maka rekening itu milik ahli waris kita. Belum tentu tanah atau rumah yang di luar kota itu juga milik kita semuanya. Bisa jadi 3-4 bulan lagi Allah menjemput kita, mencabut ruh dari jasad kita, dan itu milik ahli waris kita. Walaupun sejatinya dalam notarisnya itu tercatat
nama sesuai dengan nama di KTP kita. Maka kalau kita menyadari itu semua para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kekayaan yang hakiki itu kekayaan iman yang ada dalam dada kita ini. Maka kita jaga betul sampai semoga nanti Allah wafatkan kita husnul khotimah dengan membawa iman yang masih ada dalam dada kita ini. Tidak ada bisa yang menjamin kita sampai akhir hayat kemudian kita masih membawa iman ini. Tidak ada satupun yang bisa menjamin hidayah Allah Subhanahu wa taala itu masih ada dalam diri kita. Nabi Ibrahim alaihissalam ada berdoa, wajnubni an na'budu wa baniya an na'budal asnam. Masih berdoa. Nabi Ibrahim itu levelnya nabi dan rasul. Berdoa agar anak-anak keturunannya itu dijauhkan dari menyembah berhala. Meminta bantuan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan orang-orang atau sesuatu itu dikultuskan kemudian diagungkan, bahkan minta kepada selain Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Akhirnya jamaah Jumat rahimakumullah, memang semuanya itu tidak karena faktor uang atau finansial, tetapi semuanya itu butuh uang, butuh finansial. Orang berangkat haji melengkapi rukun Islam yang kelima, orang berangkat umrah itu juga perlu finansial. Ada 2 syarat minimal istita'ah. Istita'ah secara fisik dan istita'ah secara keuangannya. Kalau fisiknya kuat, ndak sakit-sakitan, tapi ndak duit-duit, dia juga ndak bisa istita'ah. Ndak wajib. Sebaliknya juga begitu. Dia ngandalkan uang saja atau ngandalkan fisik saja, kemudian uang ndak punya, ya sama saja. Maka beribadah juga perlu istita'ah. Panjenengan hadir Jumatan kali ini memakai sarung kemudian baju yang terbaik, itu juga dibeli dari uang, dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita pilih pakaian yang terbaik, terutama yang berwarna putih misalnya, yang disukai Rasulullah, itu juga bagian dari ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi ibadah itu tidak melulu zakat, infak, sedekah, salat saja, tetapi al-ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu minal a'mali adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu segala sesuatu yang luas yang menyangkut apabila kita melakukannya, maka timbul kecintaan Allah kepada kita. Itu namanya ibadah. Adh-dhahira wal batinah, baik nampak maupun yang tidak nampak. Maka saudaraku sekalian jamaah Jumat rahimakumullah, ada orang-orang yang levelnya itu luar biasa, tingkat nasional misalnya ada Johari Zen misalnya. Johari Zen itu pendirinya JNE, yang biasanya kita seminggu sekali atau 2 kali mungkin paket, ya. Itu luar biasa konglomerat. Punya program mendirikan sekian masjid. Yusuf Hamka juga begitu, 1000 masjid programnya di bumi Nusantara ini. Orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia paham betul kalau yang dimiliki selama ini hanya titipan belaka, dunia ini hanya fata morgana belaka, dunia ini bukan tempat tinggal kita, melainkan tempat yang akan kita tinggalkan. Kalau itu mereka menyadari, maka dia hanya sekedar lewat saja. Toh ini milik Allah. Sampai Abdurrahman bin Auf itu sudah kewalahan. Ya Rasul, bagaimana saya ini? Sudah kewalahan menghitung pundi-pundi harta saya. Saya sudah tidak mampu ini. Saking kayanya Abdurrahman bin Auf itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, nikmatilah olehmu jadi hamba Allah yang Allah karuniakan kekayaan kepadamu. Tasarufkan, semakin engkau bersedekah, maka semakin bal yazdad. Tidak bisa ya Rasul, saya bagaimana cara menghentikannya? Ya berhentilah kamu sedekah. Oh tidak bisa, itu hobi saya ya Rasulullah. Ya kalau gitu nikmati, jadi hamba yang bersyukur atas Allah yang karuniakan kepada dirimu berupa harta benda yang luar biasa. Ada misalnya di Lamongan, ada Bapak Helmi Reza, juragan emas di Lamongan yang punya sekian puluh pom bensin juga, punya Masjid Namiro. Orang-orang yang kaya, bahkan orang-orang yang kaya di sekitar kita juga ada yang model-model Johari Zen, model-model Alfian Tanjung, Yusuf Hamka,
Helmi Reza yang seperti di Lamongan itu. Ada Namiro kecil di Tulungagung ini. Sudah mulai viral. Ada Mbah Trimo namanya. Seorang juragan kacang gangsar yang dengan hartanya itu membuat Namiro kecil persis, ya. Juga beli kiswah asli dari Saudi Arabia sana tahun 2003 kalau nggak salah saya lihat hijriahnya itu harganya 6 miliar kiswah yang penutup pintu Ka'bah itu untuk ditaruh di imamannya Masjid Al-Fat tadi di Tulungagung. Masya Allah, orang-orang seperti ini luar biasa. Maka ayyuhal hadirun ikhwatul iman rahimakumullah, kekayaan hati, kekayaan iman, juga kekayaan finansial, kita selaku hamba Allah punya hak yang sama. Sama-sama Allah kasih 24 jamnya. Tinggal kita dengan 24 jam itu berikhtiar maksimal menjemput bagian rezeki Allah ini, atau kita lewatkan begitu saja, diambil bagiannya oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga khutbah pertama ini menggugah kita untuk kita berazam minimal dari diri kita. Ya Allah, di tahun ini setelah Shofar atau setelah Rabiul Awal nanti, setelah Maulid Nabi, saya kepingin jadi pribadi yang berubah, minimal lebih kaya secara finansial, lebih kaya secara iman, dan juga lebih dekat. 2 poin itu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini ada Nabi Sulaiman alaihi salam. Resep Nabi Sulaiman itu menjadi kaya, selain Nabi Sulaiman itu wawarisa Sulaimanu Dawuda. Nabi Sulaiman itu mewarisi kekayaan dari ayahnya Nabi Dawud alaihi salam. Kuncinya ada 3. Yang pertama itu di dalam doa Nabi Sulaiman alaihi salam itu ada di surah Shad ayat 35. Ternyata pertama itu istighfar dulu, mohon ampun kepada Allah. Itu kalau kita kepingin memulai merubah diri kita menjadi kaya secara finansial maupun kaya secara iman kepada Allah. Di surat Shad ayat 35 itu Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi firli wa habli mulkan la yambagi li ahadim min ba'di abadan. Ya. Innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah diriku. Rabbi firli. Kita banyak istighfar minimal 70 kali atau 100 kali sehari. Jangan sampai lupa itu. Kemudian berdoa, dan berikanlah kepadaku pundi-pundi kekayaan yang tidak engkau berikan kepada siapapun, bahkan mimba'di, setelah aku wafat nanti. Jadi orang yang paling kaya sampai akhir zaman itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ada orang yang kaya kemudian punya bala tentara jin, tidak ada. Tidak ada orang yang kaya bisa menundukkan angin, bisa kesana kemari, disuruh ditundukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka kemudian yang kedua, konsepnya bagaimana Nabi Sulaiman kaya, yaitu bersyukur kepada Allah. Di surah An-Naml ayat 19. Doanya nopo? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ada doa di dalam Al-Qur'an, di dalam 30 juz, 114 surah dan 6236 ayat, itu ada 2 yang mirip redaksi ini. Yang satu doanya Nabi Sulaiman seperti ini, yang kedua itu doa memasuki usia 40 tahun.
Panjenengan usia 40 tahun cek bingung, gak soge-soge, kerjaan cek morat-marit, mungkin lupa berdoa memasuki usia 40 tahun. Doanya itu di surah 46 ayat 15 atau surat Al-Ahqaf. Di pertengahan ayat di sebelah kiri Allah berfirman, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana, ketika sampai 40 tahun orang itu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Beda redaksi di akhir doa saja. Maka semoga kita tidak melupakan ketika usia 40 tahun dulu berdoa dengan doa di surah 46 ayat 15 ini. Terakhir, resep Nabi Sulaiman kaya, yaitu selain beliau istighfar kepada Allah, selalu bersyukur. Yang ketiga yaitu ridho kepada semua pemberian Allah, baik positif maupun negatif, baik yang kita tidak suka maupun yang kita suka. Ya. Ada beliau mengungkapkan di Al-Quran surat An-Naml ayat 40. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah karunia dari Allah, dari Tuhanku, untuk mengujiku apakah aku bersyukur ataukah aku kufur terhadap nikmat yang Allah titipkan kepada diriku. Makanya di belakang mobil, motor itu kadang kita sering membaca hadza min fadli rabbi. Itu mengingatkan kita pada bersyukur yang Nabi Sulaiman alaihissalam mengajarkan kepada kita juga atas seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Semoga Allah meridhoi perjalanan kehidupan kita, Allah memberkahi semua rezeki yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.